Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saat ini setelah 3 minggu di karantina? Apakah semakin produktif atau tidak produktif? Kalau saya pribadi sih, saya produktif karena saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, langsung saja perkenalkan, nama saya Rai Retriananda Maulana dengan nomor induk mahasiswa 105175580, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 6H. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester di mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Pak Z. Haryanto, SHMH. Terima kasih Bapak yang telah memberikan kami sebuah tugas yang sangat menarik, yaitu membuat video dan membahas beberapa materi. Yang mana di sini terdapat dua materi, bukan dua materi sih, dua pertanyaan lah, dua soal untuk kami semua membahasnya dalam video ini. Yang pertama yaitu definisi tentang keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Dan materi yang kedua yaitu apakah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini sudah tepat dalam pengelolaan keuangan negara di masa pandemi COVID-19 ini. So, langsung saja kita ke materi yang pertama. So, check it out. Keuangan negara menurut M. Ikhwan adalah rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka yang diantaranya diwujudkan dalam bentuk jumlah mata uang yang akan dijalankan untuk masa yang akan datang, lazimnya 1 tahun yang akan datang. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan keuangan negara sebagai berikut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan definisi keuangan negara tersebut adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Lanjut ke ruang lingkup keuangan negara yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu terdapat banyak ruang lingkup keuangan negara yang akan saya jawab beberapanya saja. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada penerimaan negara, pengeluaran negara, dan lain-lain. Itu bisa dicek di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2. Dalam rangka mewujudkan suatu pengelolaan keuangan negara yang baik, tentunya harus berdasarkan atas asas-asas yang berlaku dan mengikat. Tujuannya ialah menciptakan suatu bingkai kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dalam konteks bernegara telah mengalami dinamika perubahan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara, terdapat beberapa asas yang memang diakui keakuratannya dan diakui keterkaitannya terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Apa saja asas pengelolaan keuangan negara tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, asas kesatuan, yang mana asas ini menghendaki pembelanjaan dan pengeluaran negara itu dilampirkan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas, yaitu asas yang menghendaki semua kegiatan transaksi itu tercatat dalam dokumen yang utuh, dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas tahunan, yang mana asas ini membatasi masa anggaran dalam 1 tahun tertentu. Yang terakhir adalah asas spesialis, yang mana asas ini merupakan asas yang mewajibkan setiap kredit yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Jadi tidak bisa asal-asalan ya. Keempat asas ini merupakan asas yang berlaku di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Keuangan Negara. Lalu ketika Undang-Undang Keuangan Negara ini telah berlaku di Indonesia, terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu asas akuntabilitas, yang mana setiap pengelolaan keuangan negara harus ada pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Yang mana kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia merupakan pemegang kedaulatan penuh sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, asas proporsionalitas, yang mana asas ini asas yang mengutamakan hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, asas profesionalitas, yang mana asas ini merupakan asas keahlian kode etik dan perundang-undangan
yang telah berlaku. Yang keempat adalah asas keterbukaan, yang mana negara membuka dirinya terhadap masyarakat, yang artinya ia memberikan informasi tentang segala sesuatu pengelolaan keuangan negara dengan jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir adalah asas pemeriksaan, yang mana asas ini merupakan asas yang bersifat mandiri, dan asas ini juga memperbolehkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan tidak ada intervensi di dalamnya. Itulah jawaban-jawaban yang saya berikan dalam pertanyaan yang pertama atau materi yang pertama. Mari kita lanjut ke materi yang kedua. COVID-19 tentunya bukan berasal dari Indonesia, tetapi tidak memungkinkan bahwa Indonesia pun akan terkena dampaknya atau efek dari COVID-19 ini. Yang pertama, dampak dari segi kesehatan, yang mana saat ini COVID-19 sangat berkembang di Indonesia karena penyebaran yang begitu cepat dan penanganannya yang dinilai pada awal kedatangannya itu sangat lamban. Atau Indonesia pada saat itu mengalami yang namanya gagap komando saat penanganan COVID-19. Sejak diumumkannya 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi corona pada tanggal 2 Maret 2020, sejak saat itu publik dihadapkan dengan kondisi kecemasan, kepanikan, yang mana ditandai dengan pemborongan masker besar-besaran, pemborongan hand sanitizer besar-besaran juga, dan identitas pasien corona saat itu disebarkan, serta rumah pasien pun diberi batas polisi, atau tidak boleh mendekati objek tersebut. Walaupun saat itu pemerintah dinilai lamban dalam menangani virus ini, tetapi pemerintah tidak diam saja dalam hal ini. Mereka terus melakukan inovasi, perubahan untuk menangani virus ini, agar virus ini cepat hilang dan warga negara Indonesia semuanya sembuh dari virus ini. Semakin menyebarnya virus ini, semakin pula pemerintah bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, mereka merumuskan sebuah kebijakan yang mana mereka menghimbau para masyarakatnya untuk tetap berada di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain guna mencegah penyebaran virus corona. Setelah social distancing berhasil dilakukan selama 15 hari, Indonesia belum memasuki fase keadaan yang membaik dan sekarang masih berada dalam fase darurat. Akhirnya terjadi krisis dalam berbagai bidang, yaitu terutama dalam bidang kesehatan, yang mana saat itu alat pelindung diri bagi para medis itu kekurangan, sangat banyak kekurangan. Masker, terus juga baju-baju jas mereka. Nah, dari sini timbullah inisiatif yang pertama kali itu dari influencer, ya, para influencer mengumpulkan orang-orang yang memiliki finansial lebih untuk menyumbangkan harta mereka dalam rangka menyediakan alat-alat kesehatan bagi para medis untuk membantu pasien yang terkena virus corona ini. Selain para influencer, kemudian datang juga dari kalangan pengusaha. Mereka mengalokasikan harta mereka untuk menangani virus corona ini. Nah, gerakan-gerakan seperti inilah yang membantu pemerintah juga dalam berinisiatif untuk ikut serta dalam penanganan COVID-19 ini, seperti pada saat baru-baru ini KPU, DPR, pemerintah, dan lembaga pengawas pemilu sepakat bahwa alokasi dana pilkada tahun 2020 dialihkan untuk menangani virus corona ini. Pertanggal 30 Maret 2020, Menteri Keuangan Negara Indonesia menyatakan bahwa ia memberikan dana sumbangan untuk menangani COVID-19 ini sebesar 62,3 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari sebelumnya yang diumumkan hanya sekitar 27 triliun saja. Dana tersebut berasal dari realokasi anggaran kementerian atau lembaga, khususnya pada belanja yang sifatnya tidak mendesak. Dari dana 62,3 triliun ini akan dialokasikan kepada kegiatan prioritas, pengadaan alat kesehatan, dan penyediaan rumah sakit hingga dunia usaha. Nah, yang mana hal ini menjadi salah satu bentuk kepedulian atau responsibilitas pemerintah terhadap warganya. Langkah tersebut yang diambil oleh pemerintah sepatutnya kita apresiasi, karena dengan hal ini pemerintah juga turut andil dalam menangani COVID-19 serta sama-sama mewujudkan impian bahwa negara Indonesia akan segera pulih dari COVID-19.
Memang kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat. Tetapi ketika kebijakan ini berlangsung atau terimplementasikan, maka rakyat di sini sangat mengapresiasi langkah yang diambilnya. Karena dengan bantuan dari pemerintah, ya ada harapan bahwa Indonesia akan semakin membaik. Dan dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang semakin menaati peraturan pemerintah, kemudian himbauan pemerintah, apapun itu yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini, ya semoga saja ini menjadi suatu hal yang dapat kita jadikan harapan bahwa Indonesia akan semakin membaik ke depannya. Nama saya Rai dan sekian video yang saya buat. Terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan serta menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepertinya saat-saat karantina seperti ini merupakan masa yang sangat asik. Karena saya pribadi sering melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sempat saya lakukan saat masa-masa aktif kuliah. Dan lebih sering berkumpul dengan keluarga, bercengkrama, ketawa-ketawa, dan sebagainya. Untuk kalian semua, stay healthy and cintai diri sendiri, lakukanlah hal yang baik. Ya, itu aja.